Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Nuraisya Agisti dengan NIM 231340075 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 5. Di video kali ini, saya akan membahas seputar mata kuliah Teknik Produksi Film. Sebelum masuk ke pembahasan mata kuliah, saya ingin cerita sedikit tentang alasan kenapa saya memilih jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Jurusan ini menurut saya istimewa karena tidak hanya fokus pada psikologi dan konseling secara umum, tapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya. Jadi, seorang konselor BKI tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga memberikan arah hidup yang sesuai dengan nilai spiritual. Alasan lainnya, saya percaya bahwa di masyarakat sekarang, orang butuh tempat bercerita yang aman, butuh arahan, sekaligus butuh motivasi Islami. Dan lewat BKI, kita dibekali keterampilan sekaligus landasan yang kuat untuk itu. Perkuliahan tentunya ada perkenalan antara dosen dengan mahasiswa dan terjadinya kontrak belajar. Belajar sudah disampaikan di pertemuan pertama oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma MSI melalui daring. Artinya, kita sudah sepakat bersama tentang bagaimana proses perkuliahan berjalan, mulai dari aturan, target, hingga bentuk tugas yang nantinya harus dikerjakan. Hal ini penting supaya semua bisa komitmen dan bisa belajar dengan lebih terarah. Nah, kenapa sih di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam ada yang namanya mata kuliah Teknik Produksi Film? Kedengarannya unik ya, karena kita biasanya lebih dekat dengan teori konseling, psikologi, ataupun ilmu agama. Ternyata ada alasan penting kenapa mata kuliah Teknik Produksi Film ada di jurusan BKI. Kita lihat realitas sekarang, media audiovisual, khususnya film dan video, punya pengaruh yang luar biasa besar. Generasi kita lebih banyak belajar, terinspirasi, bahkan tergerak dari konten video dibanding teks. Nah, sebagai calon konselor, kita dituntut untuk bisa menyampaikan pesan yang relevan dengan zaman. Melalui film, pesan konseling bisa dikemas lebih kreatif, lebih menyentuh, dan bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi, gak melulu tatap muka di ruang konseling, tapi melalui media digital yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Mata kuliah Teknik Produksi Film melatih kita untuk berpikir kritis sekaligus kreatif. Misalnya, bagaimana menyusun cerita konseling dalam bentuk video pendek. Bagaimana memilih visual yang tepat untuk menyampaikan pesan dakwah atau motivasi. Dan bagaimana membuat karya yang tidak hanya indah secara visual, tapi juga bermakna secara isi. Selain itu, keterampilan membuat film juga bisa jadi bekal tambahan untuk kita nantinya di dunia kerja. Di era digital sekarang ini, konselor juga dituntut adaptif. Jadi, kemampuan produksi video bisa membuka peluang, baik untuk edukasi, konten kreatif, maupun kampanye sosial. Bayangkan saja, dengan kemampuan teknik produksi film, kita bisa membuat konten edukasi tentang kesehatan mental, film pendek bertema sosial, atau bahkan video motivasi Islami yang dikemas secara kreatif. Semua itu bisa menjadi media konseling yang ringan, mudah dipahami, dan tetap menyentuh hati. Selain alasan tadi, ada manfaat langsung dari mata kuliah Teknik Produksi Film ini. Pertama, kita dilatih berpikir kreatif. Bagaimana mengemas pesan konseling menjadi sebuah cerita. Kedua, kita dilatih berpikir kritis. Mana pesan yang layak disampaikan dan bagaimana cara mengemasnya dengan tepat. Ketiga, kita jadi lebih komunikatif karena membuat film itu tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi. Dan begitu, ilmu yang kita pahami tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi juga bisa dibagikan ke masyarakat luas. Jadi, singkatnya, alasan kenapa ada mata kuliah produksi film di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam adalah karena konseling bukan hanya soal teori, tapi bagaimana pesan bisa disampaikan secara relevan, kreatif, dan berdampak. Semoga dengan mata kuliah ini kita bisa belajar hal baru yang bermanfaat, sekaligus membuka jalan agar konseling bisa hadir lebih dekat di tengah masyarakat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.